Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada mama papa di rumah. Terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam juga kepada Kak Griti. Selamat malam Kak Griti. Selamat malam Bu Caca, selamat malam semua mama papa di rumah dan seluruh guru-guru KBRA Mujahidin 2. Iya, terima kasih Kak Griti. Perkenalkan, saya Bu Caca. Saya yang akan memoderatori kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin membacakan biodata dari pemateri kita, yaitu Kak Griti. Permisi ya Kak Griti ya. Siap. Nama Kak Griti ini Pitaka Anggriti, sarjana psikologi, akrab dipanggil dengan Kak Griti. Nah, riwayat pendidikannya di SD Al-Hikmah, SMP Al-Falah, SMA Negeri 6 Surabaya, dan lulusan psikologi Universitas Airlangga. Selanjutnya, Kak Griti ini aktif di organisasi dan komunitas, yaitu organisasi dan komunitas Institut Ibu Profesional Surabaya Raya, kemudian Hebat atau Home Edu Based on Akhlak and Talent, Community Fitrah Based Education, Surabaya Sidoarjo, Forkasi, Forum Komunikasi Orang Tua Anak Special Needs Indonesia, Surabaya, Building Professional Counselor by pendidikankarakter.com, Kadep Humas BEM Fakultas Psikologi UNER, Teater Boneka Fakultas Psikologi UNER, Tenaga Sukarela Palang Merah Indonesia, dan trainer Gria Parenting Indonesia. Wah, saya semangat banget nih ketemu Kak Griti. Saya lulusan pendidikan luar biasa, Kak Griti. Wah, alhamdulillah ya Bu Caca. Alhamdulillah, rezeki banget ketemu Kak Griti. Oke Kak Griti. Ya? Iya, siap. Di malam hari ini, Mama Papa sekalian, kita akan membahas bersama dengan Kak Griti, yaitu mudahnya stimulasi sensori motorik di rumah. Nah, sebetulnya apa itu stimulasi sensori motorik? Iya Bu Caca? Menurut Kak Griti, apa itu stimulasi sensori motorik? Stimulasi sensori motorik itu kalau praktisnya adalah segala sesuatu, segala aktivitas yang kita lakukan secara bertujuan untuk menstimulasi sistem sensori kita atau sistem indera kita yang nantinya akan memberi kesempatan kita untuk merespon atau melakukan hal-hal yang sifatnya motorik atau bergerak. Jadi kan sistem indera kita banyak nih. Dulu kita kenal panca indera, bahwa ternyata sekarang indera kita nggak cuma 5, nggak cuma panca, tapi ada beberapa. Nanti akan saya jelaskan melalui slide. Oke. Mungkin untuk sebagai pancingan, diingat zaman kuliah nih Kak Griti dulu sering ngebahas teorinya Piaget tentang sensori motor gitu. Ada fase-fase perkembangan yang memang harus dilalui anak-anak. Nah, jikalau fase itu tidak terlewati satu aja nih Kak Griti, satu fase nih, itu kira-kira akan berdampak atau tidak ya Kak? Iya, betul sekali. Sebenarnya nggak hanya Piaget ya, kita ketika kita hidup ini, kita sebenarnya memiliki yang namanya tugas perkembangan hidup, dan itu setiap tahun kita punya listnya begitu. Salah satunya adalah tugas perkembangan sensori motorik. Kalau seandainya seorang anak melewatkan satu tugas sensori motorik, biasanya nanti akan berdampak pada perkembangan dia di tahun-tahun berikutnya. Nanti mungkin akan ada yang ngerasa, kok anakku kurang konsentrasi ya, kok anakku nggak bisa diem ya, kok anakku emosinya meledak-ledak ya, gampang sekali marah, gampang sekali menangis gitu. Nah, ini kenapa ya? Bisa jadi ada tugas-tugas perkembangan anak di tahun-tahun sebelumnya yang belum dituntaskan dengan optimal begitu. Jadi semacam masih hutang dalam tanda kutip.
Nah, kalau tugas perkembangan ini tidak dituntaskan dengan baik, ya ini hutang ini akan terus dibawa oleh seorang anak dan nanti akan bisa jadi hambatan ketika dia di masa depannya. Ya nggak cuma masa depan sih, di masa sekolah biasanya udah kerasa. Ada anak-anak yang mudah mogok sekolah, ada anak-anak yang susah sekali kalau disuruh menulis, ada anak-anak yang terlambat membaca, begitu. Baik. Oke, Kak Griti, terima kasih pemaparan awalnya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Griti share slide ya. Oke, baik. Silakan Kak Griti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Slide saya sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, bismillah ya. Semoga koneksi lancar dan semua mama papa dan bu guru yang ada di rumah bisa mendapatkan kejelasan dari pemaparan saya. Amin, Saya amin. ambil judul mudahnya stimulasi sensori motorik di rumah. Kenapa kok di rumah? Karena insya Allah apa yang akan saya paparkan bisa dilakukan keluarga di rumah. Dan kita harus pahami dulu apa fundamental atau prinsip-prinsip penting yang perlu kita lakukan ketika kita sedang menstimulasi sensori motorik anak di rumah. Oke. Selanjutnya, ini ada beberapa berita atau beberapa fakta yang menunjukkan bahwa stimulasi sensori motorik itu sangat penting dan sebaiknya tidak ada yang terlewat bagi perkembangan anak. Mulai dari stimulasi sensori motorik ini sangat berperan penting pada perkembangan bahasa atau komunikasi atau bicara. Kemudian juga stimulasi sensori motorik ini juga berpengaruh pada daya tahan anak dalam beraktivitas, baik itu ketika di sekolah maupun di rumah gitu. Jadi ngefek nih dia nanti jadi anak yang rajin sekolah atau mogok sekolah itu ternyata ngefek dari stimulasi sensori motoriknya. Kemudian ada anak-anak yang lemah dalam menulis dan mewarnai, suka bosen kalau pegang pensil belum betul genggamannya atau malas sekali kalau diminta untuk menulis gitu. Nah, bisa jadi karena stimulasi sensori motoriknya tidak optimal. Lalu ada hambatan konsentrasi di sejak dia masuk sekolah. Masuk sekolah itu kalau dalam term bahasa mungkin kita bisa bilang masa sekolah itu adalah masa SD ya gitu. Kalau TK, KB itu kita bilangnya prasekolah begitu. Nah, ini bisa jadi masalah konsentrasi sudah terasa mulai dari usia prasekolah ketika anak diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas di sekolah maupun ketika di rumah. Nah, kalau rinci nih, ada 5 hambatan belajar atau ada 5 kesulitan belajar yang sering sekali dikeluhkan oleh orang tua. Baik itu dikeluhkannya waktu waktu masih TK, waktu masih KB, maupun ketika nanti sudah waktunya SD begitu. Yang pertama adalah susah konsentrasi, kemudian tidak suka menulis, kemudian sulit berkomunikasi atau terlambat bicara, kemudian sulit adaptasi, mudah marah, dan hal-hal masalah terkait dengan emosi, dan yang terakhir adalah kesulitan membaca. Oke. Ini kepotong nggak ya slide saya? Nggak ya? Aman ya? Lanjut. Nah, yang pertama, sulit konsentrasi. Kenapa sih kok anak bisa sulit konsentrasi? Kita kan kepengen tahu kok anak saya agak beda ya dari anak-anak yang lain. Kenapa kok anak saya ini susah memusatkan perhatian? Kalau main duduk sebentar aja udah kepengen muter aja, udah kepengen lari-lari, udah kepengen jalan-jalan, mudah sekali bosen gitu. Nah, kenapa ya kira-kira? Ternyata anak-anak dengan stimulasi sensori motorik yang tidak optimal seringkali menjadi kesulitan dalam berkomunikasi sehingga mengalami kesulitan dalam proses belajar hal-hal baru begitu. Jadi bisa jadi karena perkembangan sensori motoriknya tidak optimal. Nah,
apa yang menyebabkan apa hubungannya perkembangan sensori motorik yang tidak optimal dengan konsentrasi? Nah, ternyata stimulasi sensori itu menjadi media berlatih motorik. Coba sekarang kita ingat-ingat lagi deh, ibu guru yang ada di KBRA Mujahidin 2 pasti pernah mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas stimulasi sensori motorik seperti lempar tangkap bola, seperti ngajak anak melompat, seperti ngajak anak meronce, menuang air, begitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang menstimulasi sistem sensori atau sistem indera kita, indera anak begitu. Dan akhirnya anak jadi punya kesempatan untuk berlatih motorik. Nah, kalau tidak ada kesempatan untuk ini, artinya anak nggak punya kesempatan untuk melatih motoriknya dengan optimal, sehingga sistem motoriknya kurang matang. Sistem motorik itu apa? Sistem motorik itu adalah sistem gerak tubuh manusia yang ditopang oleh kemampuan kognitif, kemampuan kematangan otot-otot motorik kasar, motorik halus gitu, otot-otot gerak besar dan otot-otot halus begitu, sehingga menjadi kurang matang. Nah, sehingga kalau kurang matang, anak menjadi tidak nyaman dengan tubuhnya. Tidak nyaman artinya ya dia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang untuk dikerjakan. Jadi nggak bisa duduk tenang, nggak nyaman ketika duduk begini begitu. Akan mencari aktivitas terus atau menjadi anak yang lesu, lulai begitu ya, karena terlalu lemah begitu. Motoriknya otot-otot besarnya kurang matang begitu. Sehingga rentang atensinya pendek. Jadi kalau dia udah nggak nyaman, dia bisa umek atau dia bisa lunglai terus sehingga dia memiliki konsentrasi yang tidak bagus. Jadi rentang atensinya pendek. Stimulasi sensori menyediakan kesempatan anak untuk fokus sehingga jadi media latihan konsentrasi bertingkat. Oke, semoga dipahami ya untuk slide ini. Kita lanjut untuk masalah berikutnya adalah masalah sulit komunikasi atau terlambat bicara. Nah, ini adalah masalah yang banyak sekali terjadi saat ini. Dulu ketika saya waktu masih SMA, waktu masih kuliah, mungkin kasus terlambat bicara belum terlalu banyak. Tapi sejak internet mudah sekali diperoleh, YouTube atau video mudah sekali didapatkan di dalam genggaman anak begitu, ini menjadi masalah yang sangat fenomenal atau banyak dialami oleh orang tua. Nah, kenapa sih? Apa sebenarnya yang terjadi? Anak-anak dengan stimulasi sensori motorik yang tidak optimal seringkali mengalami hambatan dalam berkomunikasi, bahkan menjadi anak yang terlambat bicara. Ternyata kenapa? Apa hubungannya dengan stimulasi sensori motorik? Karena stimulasi oral motornya kurang gitu. Dan organ wicara menjadi kurang matang. Nah, kalau dia organ wicaranya tidak matang, organ wicara apa aja sih? Ada gigi, bibir, lidah, kemudian dinding mulut, rahang gitu. Ini adalah organ wicara. Kalau stimulasi oral motornya atau stimulasi pada area gerak mulut ini tidak matang, maka organ wicaranya tidak matang sehingga anak menjadi terlambat bicara. Nah, kemudian ada juga konsentrasi terhambat, akhirnya sulit dalam belajar bicara atau gagal menirukan, akhirnya menjadi terlambat bicara. Nah, kalau organ wicaranya kurang matang, anak akan sulit untuk memproduksi kata-kata atau bisa jadi anak akan merasa kesulitan ketika dia harus mengucapkan kata-kata dengan benar. Kita pernah pasti ketemu sama anak yang sampai usia 4 tahun belum bisa mengatakan huruf ja. Kalau baca ja itu bilangnya da gitu ya. Meja, meda gitu. Kupu-kupu menjadi tupu-tupu. Mobil menjadi mobbing gitu. Nah, masalah artikulasi ini itu disebabkan dari masalah oral motornya yang kurang matang juga. Lanjut ya. Nah, kesulitan belajar lainnya adalah masalah emosi, sulit adaptasi, mudah marah, mudah menangis.
Anak-anak dengan stimulasi sensori motorik yang tidak optimal seringkali juga mengalami berbagai masalah emosi seperti mudah marah, egois, sulit beradaptasi gitu. Faktanya apa? Stimulasi sensori itu kan menghasilkan respon motorik ya. Kita terstimulasi. Mata saya sedang melihat kamera. Kemudian saya melihat ada banyak orang di situ. Saya mungkin akan memberikan respon tersenyum pada orang-orang yang saya lihat di kamera. Nah, ini senyuman ini adalah respon motorik atau gerak motorik. Nah, kemudian eh, respon motorik ini meningkatkan sekresi dopamin. Kalau zaman dulu ya, kita pernah, saya mau ngajak nih para mama-mama dan para ibu guru untuk balik ke masa biologi dulu waktu SMA. Nah, ada hormon namanya hormon yang ada di belakang ini mengeluarkan enzim namanya dopamin begitu ya. Kalau dopamin itu disekresi atau dikeluarkan oleh otak bagian belakang ini, biasanya kita akan merasa happy begitu. Kita akan merasa senang. Nah, menurunkan level kecemasan dan hormon stres. Kalau kita mudah nyaman, mudah happy, regulasi emosi atau pengelolaan emosi kita juga semakin bagus. Begitupun juga anak. Ketika anak melakukan aktivitas motorik, kemudian dopaminnya tersekresi atau dopaminnya keluar, dia akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa happy begitu. Sehingga dia akan mudah untuk mengelola emosinya. Stimulasi sensori motorik juga menyediakan kesempatan anak melatih pengendalian diri atas keinginan dan penyesuaian diri dengan aturan. Kenapa? Karena stimulasi sensori motorik ini kan menyediakan kesempatan anak untuk ikut aturan ya. Wah, sekarang Ade akan mama ajak untuk menuang air ya. Menuang air itu biar kuat pakai 2 tangan begitu. Yuk pakai 2 tangan, anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti aturan 2 tangan, ya dia mungkin akan pakai 1 tangan aja dan hasilnya air akan tumpah begitu. Nah, kalau anak dihadapkan pada aturan-aturan dan ada konsekuensi di balik aturan itu, maka anak akan mudah untuk beradaptasi dengan aturan. Kalau anak mudah beradaptasi dengan aturan, dia akan mudah untuk mengelola emosinya. Gitu ya. Lanjut lagi. Masalah yang berikutnya adalah sulit membaca. Anak-anak dengan stimulasi sensori motorik yang tidak optimal seringkali menjadi kesulitan dalam membaca. Apa hubungannya? Nah, ternyata stimulasi sensori menjadi media kematangan sistem persepsi visual. Persepsi visual itu apa? Persepsi visual itu adalah persepsi arah dan letak. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang persepsi visual ini. Nah, kalau persepsi visual ini tidak optimal, maka anak akan merasa kesulitan untuk membedakan arah dan letak. Membedakan huruf akan kesulitan, membedakan angka akan kesulitan, membedakan huruf B dan D akan kesulitan, membedakan kata-kata yang ada spasinya dan yang tidak ada spasinya itu juga akan kesulitan. Nah, sehingga kita perlu menstimulasi sensori motorik di area persepsi visual ini agar anak tidak merasa kesulitan untuk membedakan persepsi arah dan letak, gitu ya. Lanjut lagi, masalah yang berikutnya. Anak tidak suka menulis atau tulisan anak tidak terbaca. Nah, kenapa itu? Anak-anak dengan stimulasi sensori motorik yang tidak optimal seringkali menjadi kesulitan dalam menulis. Hasil tulisannya tidak terbaca atau tidak tepat dalam penulisan huruf-huruf. Bisa jadi hurufnya terbalik. Nih, biasa terjadi di anak usia TK ya, yang sudah mulai belajar menulis. Angka 4-nya terbalik, huruf B-nya terbalik dengan D. Kemudian angka 3 pun juga terbalik begitu. Nah, bisa jadi area sensori motoriknya tidak terstimulasi dengan baik begitu. Nah, coba kita telisik dulu. Ketika anak mampu menulis nih, sebenarnya area motorik apa yang terlibat selama anak bisa menulis nih? Kalau pikir praktisnya orang tua pasti area motorik halus pasti gitu karena melibatkan tangan-tangan dan jari jemari begitu.
Padahal tidak hanya itu. Padahal untuk membuat anak untuk bisa nyaman dalam menulis, kita punya banyak sekali tahapan dan itu harus disiapkan dari sejak anak sebelum masuk sekolah, sebelum masuk KB, sebelum masuk RA, itu sudah harus disiapkan tahapan-tahapan dalam menulis itu. Nah, stimulasi sensori menyediakan kesempatan anak berlatih motorik halus. Kalau latihan motorik halusnya bagus, nah jarinya jadi terampil dalam bergerak nih, jari jemarinya jadi terampil begitu. Kalau jarinya terampil, maka kualitas tulisan anak menjadi baik. Sedangkan di sisi lain, selain motorik halus, stimulasi sensori itu juga menyediakan kesempatan anak berlatih motorik kasar. Jadi untuk menulis itu kita harus siapkan anak berlatih motorik kasar juga, nggak hanya motorik halus juga. Kenapa? Karena ketika anak menulis, anak itu sumber energi seseorang ketika sedang menulis itu ada di bahu ya. Ada di bahu, bukan ada di tangan, melainkan ada di bahu. Kalau kita menulis terlalu lama gitu, yang pegel adalah bahu, kemudian lengan atas gitu. Itu rasanya pegel gitu. Nah, kalau otot-otot di area bahu dan lengan atas ini tidak terstimulasi dengan optimal, artinya dia nggak mateng, maka kualitas tulisannya pun juga tidak bagus. Anak jadi mudah menyerah ketika menulis, daya tahan dalam menulisnya tidak terlalu bagus gitu. Sehingga ya dia akan jadi nggak nyaman dan mudah sekali lelah. Gitu. Kita lanjut lagi. Artinya masalah 5 masalah di atas itu bisa tertangani, bisa teratasi kalau kita memberikan stimulasi motorik yang tepat begitu. Anak tuntas sensorinya sehingga tumbuh kembangnya jadi optimal. Nah, kemudian muncul tanda tanya, terus gimana dong untuk menuntaskan atau menstimulasi sensori motorik ini dengan tepat? Nah, yang pertama, stimulasi itu harus sifatnya menyenangkan atau happy. Artinya kita harus bedakan stimulasi dan intervensi terapi itu beda. Kalau menstimulasi berarti kita harus cari betul moodnya anak lagi happy. Ketika mama lagi di rumah ngelihat anaknya lagi happy, mama punya mainan juga nih, kamu lagi asik main boneka, mama akan ajak bonekanya untuk memindah-mindahkan biji-bijian, yuk kita main jual-jualan kayak gitu. Nah, artinya memang harus pinter-pinter gitu loh untuk mencari ide masuk ke dunianya anak agar menstimulasi sensori motorik ini dengan mudah begitu. Nah, kemudian pastikan aktivitasnya not too hard, not too easy, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Kalau terlalu sulit nanti anak akhirnya jadi jerah atau kapok, nggak mau lagi karena dia gagal terus. Sedangkan kalau terlalu mudah, dia akan merasa cepat bosan. Selanjutnya, stimulasi sensori motorik yang tepat itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan usianya. Jadi kita harus tahu nih usia anak kita berapa, tugas-tugas perkembangan apa saja atau tahapan-tahapan apa saja yang harus terlalui begitu. Kemudian kita lakukan aktivitas stimulasi sesuai dengan tahapannya. Nah, kalau seandainya sesuai usia ini sulit, misalnya anak kita sudah berhutang nih, atau ada tugas perkembangan yang terlambat atau tertinggal, maka kita sesuaikan dengan perkembangannya. Ada anak-anak tertentu yang di usia 4 tahun atau 5 tahun, dia belum bisa untuk mengangkat satu kaki dalam waktu sekitar 5 detik begitu karena keseimbangannya nggak terlalu bagus. Maka kita harus cari tahu, wah berarti ini harus banyak latihan keseimbangan nih. Kita harus coba latihan keseimbangan dengan cara lain, tidak hanya mengangkat satu kaki. Misalnya kita ajak dia berjalan di tepian, misalnya kita ajak dia untuk naik di balance board kayak begitu. Sehingga kita sesuaikan dengan perkembangan dia, lalu kita cari aktivitas apa saja yang bisa mengoptimalkan perkembangan itu. Dan stimulasi sensori motorik ini punya prinsip diferensiasi menuju integrasi. Kalau anak belum bisa konsentrasi, kalau anak belum bisa seimbang, ya jangan ajak anak untuk
naik sepeda begitu. Tuntaskan dulu area keseimbangannya, baru ajak anak untuk bersepeda. Kenapa? Karena ketika anak bersepeda, dia perlu beberapa satuan kemampuan yang harus dia selesaikan. Dia harus bisa menggenggam dengan baik, dia harus bisa seimbang kanan dan kirinya, dia harus bisa konsentrasi, fokus gitu. Tidak gampang terdistraksi dengan lingkungan begitu. Dan dia punya kontak mata yang baik, dia paham dengan instruksi begitu, sehingga integrasi itu adalah kemampuan dia dalam bersepeda, sedangkan diferensiasi itu adalah satuan kemampuan kecil-kecil yang menopang atau menjadi modal dia untuk bisa melakukan kemampuan yang lebih besar. Lanjut lagi, prinsip berikutnya adalah sebentar tapi sering. Orang tua di rumah pasti bertanya, memangnya harus belajarin anak itu berapa lama sih begitu? Memangnya kalau ngajak main anak itu harus berapa lama sih? Nah, prinsipnya adalah sebentar tapi sering. Sebentar tapi sering itu yang bagaimana? Sebentar yang tapi sering itu berarti kita harus lihat rentang konsentrasi anak atau kita sesuaikan dengan daya atensi konsentrasi dia. Nah, happy dilakukannya dengan bermain, artinya stimulasi sensori motorik harus fun, tidak boleh memaksa begitu. Kemudian sesuai, itu berarti kita harus lihat atau cek capaian perkembangan sesuai dengan usia. Sedangkan sebentar tapi sering berarti kita harus lihat, cek waktu, standar bermain sesuai dengan usia. Kita sesuaikan dengan anak kita. Ini kalau mau cek tahapan perkembangan anak bisa cari banyak sekali di Google ya. Mau lihat anak saya sekarang usia 5 tahun harus tuntas apa saja. Nih, kalau mau yang berbahasa Indonesia juga ada. Kalau kita mau cek waktu standar bermain anak sesuai dengan usia, nih ada guidelines-nya atau ada panduannya. Kalau anak usia 3 sampai 4 berarti main fisik, aktivitas fisik di rumah itu minimal 2 jam. Minimal 2 jam itu bermain fisik ya, artinya anak itu jalan mondar-mandir ke sana kemari, terus ngajak kemudian ngajak mamahnya untuk main mobil-mobilan atau bermain peran, bermain boneka begitu, main pasar-pasaran itu dalam waktu minimal 2 jam. Dan hanya dibatasi untuk waktu nonton TV, waktu nonton handphonenya itu hanya 1 jam gitu ya. Dan harus punya kualitas tidur yang bagus selama 10 sampai 13 jam. Nah, ini di sebelahnya adalah rentang konsentrasi sesuai dengan usia. Kalau anak usia 5, usia 4 berarti dia mampu bertahan untuk bermain, menyelesaikan aktivitas itu duduk tenang itu dalam waktu kurang lebih 8 sampai 20 menit. 5 tahun 10 sampai 25, 6 tahun sekian gitu ya. Kalau seandainya anak belum bisa betah di menit ini, kurang dari ini konsentrasinya, wah berarti bisa jadi akan perlu untuk stimulasi sensori motorik yang lebih fun dulu sama dia, baru kita benerin area-area yang lain. Lanjut. Nah, dengan bermain itu apa prinsipnya? Nah, kita selalu pegang prinsip nih. Sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata bahwa usia 0 sampai 7 tahun itu anak jadi putra mahkota. Nah, berarti waktunya bermain. 7 sampai 14 tahun tawanan perang, berarti waktunya penanaman disiplin. Lebih dari itu berarti waktunya untuk bermitra dengan anak, atau anak sudah jadi mitra atau rekan untuk orang tua. Nah, artinya waktu bermain anak usia 0 sampai 7 tahun itu digunakan untuk kesiapan sekolah SD ya, maksudnya. Artinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika di sekolah pun, ketika masih KB, ketika masih RA begitu, adalah aktivitas-aktivitas bermain begitu. Aktivitas bermain yang memang kalau misalnya aktivitas bermain ini tuntas, anak insya Allah akan siap untuk sekolah. Nah, kebutuhan bermainnya terpenuhi dengan optimal, berarti anak akan siap belajar saat di SD.
Kalau tidak terpenuhi dengan optimal, maka tidak siap belajar di SD. Fenomena sekarang nih, kalau waktu pandemi, banyak sekali orang tua yang khawatir sampai anaknya harus les, begitu ya. Karena merasa khawatir nanti kalau pandemi sudah berakhir, anak saya gimana ya? Takutnya nanti ketika masuk SD, anak saya nggak bisa apa-apa, begitu. Karena karena nggak pernah sekolah, sekolahnya di rumah saja dengan Zoom dan itu anak saya sulit sekali konsentrasi. Ya udah deh, saya leskan anak saya calistung gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena yang menyedihkan gitu ya. Fenomena yang menyedihkan artinya kalau orang tua terlalu fokus pada kemampuan calistung anak, ngajarin anak mulai dari pegang pensil, kemudian membuat goresan, kemudian berhitung, kemudian membaca, mulai dari baca suku kata, kemudian baca kata begitu. Hanya fokus pada itu saja, khawatirnya nanti akan ada masalah-masalah di kemudian hari begitu ya. Karena anak ini butuh bermain loh ketika 0 sampai 7 tahun. Anak ini masih butuh aktivitas stimulasi yang melibatkan sensori motor loh. Artinya begini, kalau kita mau pengen anak kita lancar calistung di masa depan, ya berarti kita tuntaskan betul nih stimulasi sensori motornya melalui aktivitas bermain begitu. Nggak melulu harus di atas meja dengan kursi dan harus pegang pensil dan ngajak anaknya untuk berhitung. Tidak harus seperti itu ya. Lanjut lagi. Stimulasi melalui aktivitas bermain bertujuan untuk membangun kesiapan belajar. Itu yang penting ya. Nah, sebentar. Saya mohon izin dulu. Jangan tanya aku, please. Ya Allah. Ya, kita bisa lanjut lagi. Nah, kesiapan sekolah itu ada banyak hal. Ada siap kognisi atau siap cara berpikir, ada siap emosi sosial, ada kemandirian, ada fisik yang nanti akhirnya berdampak pada konsentrasi dia. Nah, siap sekolah itu apa sih sebenarnya kalau misalnya anakku punya modal kognisi atau IQ-nya bagus, emosinya bagus, kemandiriannya tuntas, bagus sesuai usianya. Kemudian dia punya fisik yang bagus begitu. Nah, apa sih yang akan dihadapi oleh anakku? Ya ini, 3 hal ini. Karena sekolah itu sebenarnya dasarnya kan aktivitas ini ya, aktivitas akademiknya, membaca, menulis, dan berhitung. Kalau anak siap secara kognitif, emosi, kemandirian, fisik dan atensi, ya insya Allah dia akan lancar nanti ketika masuk masa membaca, menulis, dan berhitung. Lanjut, membaca. Kapan sebaiknya membaca? Ada beberapa orang tua yang sudah melatih anaknya membaca sejak dia bayi. Dulu kita kenal namanya metode Glenn-Doman. Glenn-Doman itu jadi anak sejak bayi sudah diperlihatkan kartu-kartu. Nah ini bacanya buku gitu, tulisannya gede banget, BUKU, buku gitu, ditunjukkan ke bayi dan anak bisa di usia sekitar 18 bulan ketika anak sudah keluar kosakata gitu ya, dia sudah bisa bilang buku gitu, seolah-olah dia bisa membaca begitu. Padahal sebenarnya dia tidak melihat huruf, tapi dia membaca langsung susunan hurufnya itu. Oh, kalau susunan hurufnya kayak begini, itu adalah buku begitu. Itu adalah metode Glenn-Doman. Nah, ada juga orang tua yang udahlah ngikut aja deh gitu. Kalau di TK diajarin membaca ya ayo kita membaca gitu. Kalau pokoknya anakku tidak tertinggal. Boleh seperti itu. Artinya begini, mengajari membaca, menulis, dan berhitung, ini saya pengen bilang sama mama papa di rumah, membaca, menulis, dan menghitung ini ngajarinnya bukan tugas para ustazah, bukan tugas para guru-guru TK. Sebenarnya karena anak akan ketemu dengan tugas membaca, menulis, dan berhitung itu ketika SD harusnya.
Tapi nih sistem pendidikan kita kan luar biasa ya, luar biasa kepengennya itu yang paling bagus gitu ya. Nah, jadinya nih para SD nih seperti berlomba-lomba. Kalau kita bisa menerima anak yang sudah bisa baca gitu ya, kenapa tidak begitu? Sehingga akhirnya para guru KBRA ini akhirnya rasanya, aduh ini anak harus bisa membaca, lulus dari KBRA saya ini harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Dan itu adalah tugas yang sebenarnya cukup complicated atau cukup rumit untuk dihadapi oleh anak begitu. Karena ya memang belum saatnya. Nantilah kalau mau membaca itu, membaca, menulis, berhitung itu nanti gitu. Tapi kalau seandainya sudah diajarin ya sudahlah, anak bisa apa? Tidak bisa menolak kan ya. Nah, ini adalah yang saya mau bahas adalah ada 6 keterampilan pra membaca. Yang pertama adalah dia harus sudah termotivasi dengan buku, kemudian dia punya komunikasi dua arah dengan baik begitu ya. Sudah kosakatanya sudah bagus, tidak bingung bahasa, tidak bilingual begitu ya. Kemudian dia paham konsep buku, buku itu dibukanya dari depan, kemudian dibuka satu persatu begitu. Kemudian paham konsep huruf gitu, mulai dari mencocokkan bentuk. Jadi sebenarnya kalau guru KB, guru RA ngajarin anak untuk mencocokkan bentuk-bentuk, mencocokkan simbol-simbol, sebenarnya sedang mengajak anak untuk nantinya siap untuk membaca. Jadi mencocokkan bentuk, mencocokkan pola, huruf, lalu adalah kata-kata. Kemampuan rhyming atau kemampuan bersaja bisa bisa menirukan suku-suku kata dengan baik. Meja gitu. Apalagi ya yang belakangnya ja begitu. Apalagi ya yang belakangnya rah gitu. Merah gitu. Nah, itu adalah proses rhyming. Dan kemampuan mengenal simbol huruf. Artinya dia harus tahu bahwa ini yang bagian depan. Kalau B itu berarti perutnya ada di belakang, kalau D perutnya ada di depan, seperti itu. Berarti kan harus paham persepsi arah dan letak. Mohon maaf ini 1 sampai 5 ini salah tulis ya. 1 sampai 5 proses kognitif melalui bermain, sedangkan nomor 6 yang 6 ini melalui stimulasi sensori motorik. Jadi untuk kemampuan mengenali simbol huruf, persepsi bentuk dan arah dan letak itu kita perlu untuk menstimulasinya secara khusus, yaitu stimulasi persepsi visual. Lanjut lagi. Ini adalah aktivitas berikutnya yang akan dihadapi anak ketika sekolah, yaitu berhitung. Kapan sih kita ngajak anak untuk berhitung? Sebenarnya fitrahnya atau semacam anugerah dari Allah ya, fitrahnya anak-anak kita usia 18 bulan itu anak sudah bisa berhitung. Anak 1,5 tahun itu sudah bisa diajak berhitung 1, 2, 3 begitu. Dan seterusnya. Nanti kemampuan ini akan berkembang menjadi kemampuan matematika. Tapi sebelum menjadi kemampuan matematika, anak perlu paham bahwa ada kemampuan pra-matematika. Matematika ini jauh lebih rumit daripada berhitung begitu. Sehingga kita perlu siapkan. Ada 4 keterampilan pra-matematika, yaitu memahami ukuran, dia paham besar kecil, memahami bentuk, memahami pola-pola begitu. Bisa menghitung maju mundur gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang usianya udah 5 tahun, 5, 4, 3, 2, 1 begitu. Dia udah bisa menghitung secara maju dan mundur. Kemudian memahami angka-angka, kemudian mampu mengidentifikasi sedikit dan banyak dengan cara kalau anak usia dini, karena saya banyak berkecimpung dengan anak-anak preschool ya, yang tahapannya sebelum KB, itu dengan cara one-on-one correspondence, dan yang satunya lagi dengan menghitung atau membandingkan begitu. Nah, nomor 1 itu harus distimulasi melalui sensori motorik. Lanjut. Nah, selanjutnya ini yang menulis nih. Ini nih dari
3 aktivitas yang tadi kita bilang terjadi selama di sekolah gitu ya. Ini adalah aktivitas yang paling rumit. Jadi sebenarnya bukan calistung, tapi tung calis. Berhitung dulu di usia 1,5 tahun, kemudian membaca, kemudian baru dia bisa menulis begitu. Dan untuk bisa menulis, anak harus melalui tahapan namanya tahapan pra-menulis. Nggak bisa anak langsung ujuk-ujuk dia baru bikin coretan lalu kita ajak untuk menirukan huruf begitu ya, karena ada tahapannya. Yang pertama adalah kesiapan perkembangan. Nah, kalau ini usia KBRA insya Allah udah pada siap nih. Dia udah paham fungsinya pensil gitu ya. Jadi pensil nggak dimasukkan ke dalam mulut gitu ya. Kemudian 2, daya konsentrasinya harus pas sesuai dengan usia. Kemudian 3, kesiapan keseimbangan. Jadi ketika menulis kita harus membuat anak seimbang. Karena menulis itu butuh daya tahan yang bagus loh. Ketika duduk begitu. Ada anak-anak tertentu nanti yang ketika di masa sekolah karena area keseimbangannya kurang terstimulasi dengan baik, dia duduknya kayak begini. Habis itu begini, begitu ya. Karena bisa jadi ketika dia masa KB dan RA keseimbangannya kurang terstimulasi begitu. Dan kalau seandainya ini diteruskan, ya anak jadi nggak terlalu suka dalam menulis. Kemudian stabilnya bahunya harus stabil gitu ya. Menyentabilkan bahu gimana gitu ya, dengan aktivitas motorik kasar gitu yang nanti kita akan bahas. Artinya kalau bahunya stabil nih, nggak gini gitu ya, dia akan betah lama dalam menulis. Selanjutnya, kontrol tangannya bagus. Nah, kontrol tangan tuh apa? Kontrol tangan tuh berarti gini, seret gitu ya. Dia megang gitu ya, kemudian dia bisa bergeser kanan dan kiri. Karena ketika kita menulis, kita kan gerakin tangan kita ke kanan dan ke kiri begitu ya. Sehingga itu berpengaruh pada kecepatan anak saat menulis. Kemudian stabilnya pergelangan tangan. Nih, stabil nih pergelangan tangannya ya gitu. Dan ini menentukan kuat atau lemahnya tulisan. Kalau pergelangan tangannya kuat, maka biasanya terlalu kuat, kalau misalnya pergelangan tangannya terlalu kuat, terlalu kaku nih, biasanya nanti tulisannya jadi tebal banget gitu. Tebal banget sampai bikin robek bukunya, sampai kertasnya bolong begitu. Atau terlalu tipis sekali, sampai tidak terlihat tulisannya karena otot-otot yang ada di area pergelangan tangan terlalu lemah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kekuatan otot jari untuk menggenggam pensil. Nah, berarti jari-jari jemari ini harus tuntas tahapan menggenggam pensilnya. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah koordinasi mata dan tangan yang bagus. Ini sering sekali insya Allah dilakukan oleh di banyak KBRA ya. Jadi ketika misalnya ngajak anak untuk memindahkan manik-manik begitu ya, disortir nih manik-maniknya atau ada benda-benda tertentu nih disortir, ditaruh di wadah yang lain. Nah, ini sebenarnya anak sedang berlatih untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Matanya lihat, kemudian tangannya menggerakkan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nih tanpa sadar itu adalah aktivitas yang berpengaruh pada kemampuan menulis anak di masa depan gitu. Dan yang terakhir adalah koordinasi bilateral hand use. B artinya 2, lateral artinya sisi. Ketika anak menulis nih, pasti meskipun nulisnya pakai tangan kanan atau menulisnya pakai tangan kiri, pasti tetap butuh koordinasi kedua tangan ini dengan bagus. Misalnya saya sedang menulis, satu tangan kiri memegang kertasnya dan tangan kanan memegang pensilnya begitu. Anak-anak tertentu yang belum terlatih untuk mengkoordinasikan kedua tangan ini begitu ya akan kesulitan sehingga nanti dia akan malas untuk menulis karena nggak efektif nulisnya begitu, nggak efisien begitu. Lanjut lagi. Nah, dari yang sudah saya paparkan di atas tadi, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan pra-membaca dan pra-matematika itu kaitannya erat dengan stimulasi persepsi visual. Sedangkan
Kemampuan menulis ya itu kaitannya erat dengan stimulasi sensori pada area perabaan nih, perabaan atau apa namanya kulit, vestibular atau keseimbangan dan proprioception. Proprioception ini apa? Vestibular ini apa? Perabaan ini apa? Aduh, kok terlalu banyak ya istilahnya ya. Ini mohon maaf, saya belum nemu ini dalam term bahasa Indonesianya bagaimana. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya, kita akan jelaskan nanti itu ya. Tapi kita harus pahami dulu. Ini mama, papa, ibu guru juga harus paham. Sebenarnya sensori motorik itu apa sih? Dari tadi ngomong panjang banget. Nah, sensori motorik itu adalah sensori, sense. Kalau kita dulu ingat ada 5 sense atau panca indera. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk lidah untuk mengecap, kemudian kulit untuk meraba dan telinga untuk mendengar. Kita kenal 5 panca indera itu begitu ya. 5 indera itu. Indera itu adalah sense. Sistem indera adalah sistem sensori. Sensori itu berarti apa saja yang ditangkap oleh indera kita. Melihat, mengecap, mendengar, mencium dari hidung begitu. Kemudian meraba begitu ya. Nah, kita dulu kenalnya cuma ada 5 indera. Nah, sekarang saya akan kenalkan indera-indera yang lain yang selama ini sebenarnya ada dalam diri kita, tapi kita belum kenalan gitu. Saya akan kenalkan 2 indera lain, yaitu adalah indera vestibular atau keseimbangan, dan yang kedua adalah indera proprioception atau indera yang dia memang bertugas untuk mengatur arah dan kekuatan otot saat anak bergerak begitu ya. Nih, kalau saya kutipkan, ini saya ngutipnya dari rapot preschool saya ya. Jadi kalau pendengaran itu pusatnya ada di telinga, penciuman ada di hidung, kemudian penglihatan ada di mata, pengecap ada di lidah, kalau perabaan ada di seluruh permukaan tubuh, termasuk perabaan yang ada di gusi ya, kemudian ada di dinding mulut begitu. Itu termasuk perabaan atau area taktil. Kemudian kalau vestibular atau sensori yang bertugas untuk keseimbangan, itu pusatnya ada di atas telinga nih, ada di atas telinga. Kemudian dan yang proprioception nih ada di sendi-sendi. Jadi ada di sendi-sendi besar yang ada di sini nih, bahu sama lengan atas, kemudian ada sendi-sendi di sini, kemudian ada di lutut dan ada di pergelangan kaki gitu. Nah, ini kalau terstimulasi dengan baik, anak akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bergerak atau memiliki kesempatan untuk melatih motoriknya begitu. Motorik kasar, motorik halus. Nah, kalau motorik kasar, motorik halusnya terstimulasi dengan bagus, ya anak akan bisa punya performa yang lebih baik. Performa apa aja? Performa emosinya bagus, performa dia bicara bagus, performa dia menulisnya bagus, performa dia untuk konsentrasinya bagus, begitu. Nah, ini akan kita latih sepanjang usia. Maksudnya gini, ketika anak di rumah nih, kalau seandainya anak sedang main sendiri, sebenarnya anak sedang melatih ini loh, begitu. Akan lebih bagus lagi kalau orang tua terlibat selama main sama anak, karena nanti anak akan berlatih untuk menyelesaikan satu aktivitas sampai dengan selesai, anak juga berlatih untuk komunikasi dua arah dengan baik dan mengembangkan imajinasinya. Begitu. Oke Kak Griti, waktunya 5 menit lagi ya untuk materi ya. Oke, Nanti siap. kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Siap. Oke. Nah, ini adalah persepsi visual ya. Persepsi visual tadi kita udah bahas banyak. Kita akan langsung saja. Ini adalah yang saya lingkarin ini itu adalah latihan-latihan untuk persepsi visual. Seperti melakukan puzzle, habis itu dot to dot gitu ya. Jadi menghubungkan lingkaran-lingkaran atau titik-titik begitu. Kemudian menirukan menyusun kubus, habis itu
menutup mata gitu ya, menutup mata kemudian kita buka mata lagi dan ingat-ingat apa yang hilang, apa yang disembunyikan gitu. Itu adalah latihan persepsi visual. Lanjut lagi. Ini juga masuk latihan persepsi visual. Ini mudah banget dikerjakan di rumah. Kita isi botol pakai minyak dan air yang berwarna. Minta anak untuk membolak-balikan. Nih, ini sebenarnya latihan konsentrasi dasar banget. Kita lihat, wah gerak ke sana ya, turun lagi dia, kemudian ke atas lagi, begitu. Ini bisa dilakukan di rumah dan bisa buat sendiri. Selanjutnya, latihan perabaan atau taktil. Nah, latihan perabaan kita bisa pakai finger painting, ublek, kemudian main beras, main pasir, menggunakan shower puff ketika mandi begitu ya, pakai shower puff gitu ya yang bisa mengeluarkan busa banyak kalau dikasih sabun. Nah, itu juga termasuk latihan perabaan. Dan menulis dengan ujung jari di punggung. Jadi main games nih sama mama papa. Yuk, tebak-tebakan. Mama sedang bikin huruf apa? Oh, bagus. Kalau ini angka berapa? 1 gitu. Kita tulis di punggungnya anak atau gantian nanti anak yang tulis di punggung kita gitu. Lanjut lagi. Ini contohnya. Ini adalah sensory mat ya. Sensory mat ini bisa bikin sendiri dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah. Orang tua bisa ajak anak untuk membuatnya jadi seperti karpet begitu, tapi isinya macam-macam. Ada yang teksturnya kasar, teksturnya halus begitu. Minta anak untuk berjalan di atasnya. Kalau seandainya sudah lancar berjalan, minta anak melompat 2 kaki di atasnya. Hop, hop, hop gitu. Kemudian minta anak untuk kalau udah 2 kaki lancar baru ajak dia untuk 1 kaki seperti main engklek. Lanjut lagi. Ini juga merupakan stimulasi area perabaan. Ajak anak untuk main pasir, main jelly begitu. Anak-anak yang jijian nih, kalau dulu saya lihat ya, anak-anak yang jijian dengan tekstur-tekstur tertentu bisa jadi atau biasanya tumbuh jadi anak yang sulit sekali beradaptasi. Jadi kalau dia jijian nanti biasanya ketika masa sekolah dia mudah sekali sensian sama temen begitu. Dia mudah sekali baper atau nangis gitu ya ketika berada di situasi sulit begitu. Ya karena dia tidak terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang challenging gitu. Ngerasain jijik itu kan challenging ya atau menantang ya gitu. Kalau dia terbiasa, insya Allah dia akan bisa melewati situasi-situasi yang menantang lainnya, termasuk ketemu sama anak yang nakal, termasuk ketemu sama pelajaran yang sulit begitu. Lanjut lagi, ini adalah aktivitas untuk mematangkan sistem keseimbangan. Nah, kalau keseimbangannya lancar ya, matang begitu, persepsi visualnya juga akan meningkat sehingga dia akan memiliki kemampuan pra membaca dan pra menulis yang semakin bagus. Lanjut lagi, matangkan sistem proprioception. Proprioception tadi ada di mana? Di sendi ya. Nah, kalau proprioception atau kemampuan anak untuk mengelola energi dengan baik nih, kalau saya mau menulis, saya akan lebih pakai kekuatan yang kayak begini gitu, santai aja begitu. Nah, kalau ini terstimulasi dengan bagus, maka daya tahan anak dan kualitas tulisannya juga semakin bagus. Kekuatan otot bahu, lengan atas, stabilitas sendi, siku, dan pergelangan tangannya meningkat melalui aktivitas stimulasi proprioception. Ngapain aja sih proprioception itu? Nah, ini kita bisa latihan di rumah, lempar bola. Kemudian kita ajak anak untuk menggambar atau mewarnai, tapi dalam posisi kayak begini nih, berlutut begitu. Nah, ini adalah aktivitas yang sulit begitu ya, karena harus berlutut dan dia harus seimbang gitu. Dia harus menggunakan kekuatan ini, bahu lengan atasnya, agar dia bisa tahan lama untuk menulis dengan cara seperti ini. Kemudian masuk ke dalam selimut gitu ya, masuk ke dalam selimut, cari celah begitu. Ini ada penekanan-penekanan yang ada di otot-otot begitu sehingga dia bisa beradaptasi dengan bagus.
Kemudian ini adalah latihan keseimbangan. Ini namanya balance board atau papan keseimbangan gitu. Kalau tidak ada di rumah tidak apa-apa. Ini bisa di provide juga. Ada bikin pakai lakban di lantai dan minta anak untuk berjalan. Nggak usah panjang-panjang, 2 meter aja cukup. Minta anak untuk berjalan. Kalau seandainya sudah lancar, minta anak untuk mengambil sesuatu dari ujung kemudian menyampaikannya di ujung-ujung yang lain. Kalau dia sudah lancar lagi, minta anak untuk berjalan di atas itu sambil bawa bantal di kepalanya. Nah, ini aktivitas yang cukup menantang ini. Kalau ajak anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Ini fun begitu ya. Tapi ternyata selain fun, selain menyenangkan juga punya dampak untuk perkembangan anak di masa depan. Nah, ini kalau seandainya punya gym ball begitu ya, ini bisa digunakan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang melatih keseimbangan dan proprioception. Ini yang tanpa alat. Jadi minta anak untuk menirukan gerakan hewan gitu ya. Mulai dari jongkok terus lompat begitu. Kemudian ada juga yang mirip dengan gerakan bear walk atau jalannya beruang begitu, atau crab walk, jadi jalan seperti kepiting, menyamping begitu ya, kayak kayang terus kemudian menyamping, atau lompat seperti kanguru. Ini adalah aktivitas-aktivitas stimulatif yang insya Allah akan banyak berpengaruh pada daya tahan konsentrasi anak ketika sedang mengerjakan sesuatu. Dan ini adalah Kak yang Griti terakhir. mau reminder lagi, masih banyak materinya atau? Nah, tinggal satu slide. Oke. Ini ada ini nanti bisa. Ini kalau di capture, insya Allah ini bisa jadi bisa jadi contoh ya. Hari Senin saya mau ngajak anak saya untuk lompat 2 kaki, kemudian merangkak. Hari Selasa aktivitasnya seperti ini, hari Rabu begini, hari Kamis dan hari Jumat begini begitu. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa menjadi variasi agar anak bisa terstimulasi sensori motoriknya dengan bagus. Nah, sudah habis, alhamdulillah. Ini adalah sumber bacaan saya. Insya Allah nanti kalau pengen ngulik lebih jauh bisa baca di sini. Oke, saya kembali pada Bu Caca. Oke, terima kasih Kak Griti. Materinya sangat membantu. Nah, untuk mama-mama yang di rumah, mama papa di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ketik di room chat. Silahkan, ada 3 pertanyaan dulu. Sambil nunggu pertanyaan ya Kak Griti, tadi ada banyak hal yang sudah saya dapat. Kayaknya jadi belajar tuh menyenangkan sekali gitu Kak, dari pemaparan Kak Griti tadi. Mungkin ada beberapa hal tadi untuk masalah visual spasial, kemudian istilah-istilah baru tentang yang terakhir tadi, tentang persepsi juga. Itu ternyata untuk anak usia 0 sampai 7 tahun itu fasenya memang masih bermain ya Kak. Jadi mungkin kalau di usia itu kemudian mereka diajak belajar masih ogah-ogahan atau mungkin masih males, itu bukan berarti mereka itu enggan untuk belajar ya Kak, tapi mungkin bisa jadi karena memang masa bermain mereka itu belum cukup, akhirnya mereka masih merasa enggan untuk belajar, seperti itu ya? Betul sekali. Jadi kalau andaikan pengen anak mau belajar nantinya betah belajar ketika SD, ya berarti harus dituntaskan masa bermainnya ketika sebelum SD begitu. Kalau anak sekarang diajak untuk menggambar nggak mau, oke nggak apa-apa gitu. Kita akan cari cara gimana caranya biar anak melihat tugas menggambar itu jadi tugas yang menyenangkan. Misalnya gambarnya, oke, kita akan gambar tapi kamu gambarnya di punggungnya mama ya. Tempel kertasnya di mama, lalu kamu bisa gambar di punggungnya mama. Boleh kayak begitu. Artinya memang kita sebagai orang tua, kita sebagai guru kudu mengemas aktivitas itu dengan se-fun mungkin atau dengan cara yang paling menyenangkan begitu. Karena yang fitrahnya anak ya memang sedang lagi hot-hotnya untuk bermain begitu. Benar. Permisi, Bu Caca. Bu Caca ada Mama. Ya, Mama Saka, Bu Caca. Oke, baik. Mau on cam ya berarti ya? Atau diketik lewat chat? Oh, oke. Monggo Mama Saka. Assalamualaikum Kak Griti. Waalaikumsalam Mama Saka.
Sebelumnya saya terima kasih atas penjelasannya, sangat membantu saya. Kebetulan anak saya dulu itu tidak merangkak waktu bayi, jadi langsung berdiri terus langsung jalan. Waktu itu saya ajarin merangkak pun kayaknya nggak mau. Akhirnya saya ya udahlah, mungkin anaknya mau langsung jalan. Saya nggak ngerti ternyata kayak fasenya itu harus satu-satunya itu harus dikerjakin ya. Terus saya mau tanya lagi, yang mau saya tanyakan adalah apakah kalau ada bayi yang tidak melewati fase merangkak atau lainnya harus dipaksa, Bu? Terus yang kedua, dulu kan anak saya itu waktu 2 tahun telat bicara, Bu ya. Dia tidak bicara sama sekali, akhirnya saya terapikan. Terus orang-orang di rumah itu pada bilang begini, Bu, santai aja namanya juga anak cowok ya, beda kok sama anak cewek. Yang saya tanyakan apakah benar Ibu terjadi kayak gitu? Soalnya waktu di tempat terapi pun lebih banyak anak cowoknya daripada anak ceweknya yang telat bicara, seperti itu, Bu. Kak Kriti, mohon maaf. Oke, yang pertama, apakah kalau anak bayi tidak merangkak akan harus dipaksa begitu? Yang jelas ini saya melihat pengalaman ketika ketika menangani kasus ya, banyak sekali klien yang memiliki masalah hambatan perkembangan di usia belajar atau di usia sekolah itu ketika kita telisik ya ternyata memang melewati atau maksudnya skip gitu ya, skip masa merangkaknya. Ternyata ketika merangkak itu sangat penting sekali. Kalau dipelajari saat anak merangkak, anak sedang mengembangkan kematangan otot yang namanya otot core muscle atau otot utama yang ada dalam tubuh kita. Dan kalau otot itu berkembang optimal, dia sebenarnya bisa menjadi modal besar anak untuk memiliki koordinasi tangan, kaki, mata dengan bagus begitu. Nah, kalau ini terlewati, ya artinya bisa jadi core muscle-nya tidak matang begitu. Kalau mau ditanya, mau dipaksa atau bagaimana? Jawabannya ya tetap tidak boleh dipaksa begitu. Tapi kita sesuaikan dengan aktivitas yang sekarang anak lagi ngerasa happy. Nah, kalau anak nggak mau merangkak, berarti kan emang dia belum siap merangkak ya Bunda. Nah, berarti kita harus buat aktivitas yang menyiapkan dia untuk siap merangkak. Saya sarankan Bunda coba sediakan gym ball yang seukuran anak ya, maksudnya yang kalau anak bukan terlentang, tengkurap di gym ball itu kaki dan anak itu bisa nyentuh ke tanah begitu, nyentuh ke lantai. Nah, kalau anak pakai gym ball itu dia akan punya kesempatan untuk melatih keseimbangan dia, termasuk melatih kekuatan yang ada di tangan, di lengan nih, dengan lengan atas, lengan yang ada di sini dan bahu, dan juga kakinya begitu. Latih anak pakai gym ball, nanti aktivitasnya bisa lihat di YouTube banyak banget. Atau ada aktivitas yang melatih area perut, ini tummy time gitu ya. Nah, artinya kalau kita mau tuntaskan, ya berarti kita harus menyiapkan aktivitas-aktivitas yang memang menyiapkan anak untuk siap untuk merangkak. Banyak sekali kalau cari di YouTube aktivitas pramerangkak. Ini biasanya disarankan untuk melatih area yang di depan ini, dada dan perut gitu ya, ditaruh di gym ball, kemudian minta anak untuk latihan keseimbangan, maju mundur dipegangin sama orang tua di belakangnya, itu bisa dilakukan. Atau kalau misalnya gym ball masih belum bisa disediakan, bisa minta anak untuk merangkaknya di kasur dulu gitu. Jadi posisikan seperti merangkak nih, pakai guling di bawah dia gitu ya. Kita lagi main banana boat gitu. Banana boat itu asik banget. Anggap ini pisang raksasa, terus kita akan hinggap di pisangnya seperti belalang, lalu kita merangkak ya gitu. Boleh seperti itu. Pakai guling begitu dan minta anak untuk merayap dan merangkak di atas guling itu. Yang penting aktivitasnya harus fun, dikemas semenarik mungkin di depan anak. Kemudian yang kedua, Masya Allah, saya lupa. Astagfirullah. Tentang apa tadi, Bunda? Ini speech delay, tentang speech delay kan mostly kan biasanya apakah laki-laki itu lebih dominan untuk speech delay? Ya,
Memang apa namanya masalah perkembangan anak entah itu speech delay, entah itu autis, entah itu ADHD atau ADHD hiperaktivitas, entah itu apa masalah gangguan belajar lainnya itu banyak sekali menyerang anak-anak laki-laki. Onsetnya itu selalu anak laki-laki, seringnya begitu. Tapi kalau sekali terjadi di anak perempuan itu biasanya gejalanya 2 kali lipat dari yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, apakah kita harus apa namanya membiarkan omongan orang nggak apa-apa kan namanya juga anak laki-laki beda sama anak perempuan. Memang ada perbedaan ya, memang ada perbedaan artinya anak perempuan itu ketika dia usia 2 tahun dia kepekaan dia di otak dia, kepekaan dia terhadap aturan boleh dan tidak boleh itu lebih bagus daripada anak laki-laki. Sehingga anak perempuan cenderung lebih mudah nurut daripada anak laki-laki. Tapi ini dari segi nurut ya gitu. Artinya kita harus hati-hati nih. Kalau kita curiga anak kita mengalami speech delay atau masalah hambatan perkembangan lainnya, kita harus cek lagi, harus sering browsing. Oh, anakku di list ini di daftar capaian tugas perkembangan sesuai usia, anakku belum bisa ini, belum bisa melompat 1 kaki misalnya, belum bisa merangkak misalnya, belum bisa konsentrasi selama 8 menit misalnya. Wow, berarti kita harus cari nih kalau seandainya belum tuntas, artinya kita harus stimulasi dengan bagus nih apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menuntaskan itu. Begitu, Mama. Terima kasih Kak Griti. 2 pertanyaan lagi, Mama. Oh, oke, ini sudah ada yang di room chat. Kak Griti, pertanyaannya dari Mama Alisa. Mama Alisha. Mau memberi pertanyaan atau Mama Alisha mau on cam? Mau nanya langsung Kak Gritinya atau saya bacakan saja mungkin biar lebih cepat. Pertanyaan dari Mama Alisha, Kak Griti mau beri pertanyaan. Jika orang tua baru mengetahui bahwa stimulasi motorik kurang optimal di kasus golden age, apakah masih bisa diperbaiki? Oke. Jawabannya masih. Artinya, saya pernah menangani kasus anak yang dia hampir tidak naik kelas, padahal ketika dicek dia memiliki kapasitas intelektual di atas rata-rata, superior bahkan gitu ya, tapi dia tidak naik kelas. Hambatannya ketika kita telisik banyak sekali faktor, salah satunya adalah dia tidak bisa jongkok dari kecil. Jadi belum ada pengalaman jongkok sejak kecil. Dan itu dia sudah SMA begitu ya. Nah, ketika anak mengalami hambatan perkembangan atau hambatan belajar dikarenakan ada masalah sensori motorik yang belum optimal di masa sebelumnya, insya Allah kalau seandainya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru bisa konsisten, bisa sabar begitu ya, bisa persisten setiap harinya begitu memberikan semacam kegiatan atau kalau dibilang terapi kan horor banget ya, atau kegiatan terstruktur yang memang tujuannya untuk menstimulasi area itu insya Allah masih bisa diperbaiki. Alhamdulillah butuh waktu itu, ini yang jelas saya tidak memberikan gambaran bahwa ini bisa digeneralisir ya, bisa diumumkan. Waktu itu ketika kami menangani anak usia SMA, waktu itu usianya masih kelas 10, dia mau nggak naik kelas gitu ya, itu bisa diterapi selama kurang lebih sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Yang penting dilakukan secara konsisten. Jadi di waktu itu di tempat terapinya dilakukan, di rumah pun home programnya juga dijalankan dengan baik. Artinya kalau mau terapi, kalau tidak terapi ya berarti harus konsisten untuk menstimulasi dan harus bertanya dulu sama ahlinya gitu. Apa ini yang sebaiknya dilakukan? Insya Allah itu ya Mama. Ya, terima kasih Kak Griti.
Mungkin last question, Mama. Ya, mohon maaf Mama, mungkin Bu Caca lagi delay. Sinyalnya kurang bagus. Saya bantu nggak? Halo, Bu Vivi. Ah, itu Bu Caca baru on. Bu Iya. Caca delay, Halo, ya. mungkin last question, Mama sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Satu bertanya pertanyaan boleh? lagi sebelum kita tutup. Saya bertanya boleh Bu Caca? Monggo, Bu Vivi. Oke, terima kasih Bu Caca. Ini saya curcol ya Kak Kriti. Ya, Ini saya sebagai seorang pendidik. Tadi kan sensori motorik itu imbasnya kan sangat berpengaruh tentang calistung. Kita sebagai pendidik ini tuntutannya banyak sekali, terutama masalah calistung tersebut. Kira-kira sensori motor apa yang tepat dan yang harus kita berikan kepada anak-anak yang kesulitan dalam calistung. Seperti itu Kak Kriti. Terima kasih. beda-beda, Bu Vivi. Jadi kalau seandainya membaca, anak yang kesulitan membaca itu dipengaruhi banyak faktor. Ada anak yang membacanya sulit karena dia organ bicaranya belum betul. Berarti kita harus latih dia untuk membetulkan, mematangkan oral motornya. Mematangkan oral motornya bisa macam-macam. Bisa ngajak anak untuk meniup, bisa ngajak anak untuk mengunyah berbagai macam tekstur, bisa ngajak anak atau nanti kalau kelas sudah mulai lagi offline, kita bisa ajak anak sebelum masuk kelas. Nah, kita mau olahraga mulut nih. Coba ikuti Bu Vivi ya. Coba sekarang mulutnya mencucu semua. Lalu sekarang coba lidahnya ditaruh di dinding sebelah sini ya. Kalau kayak begitu. Nah, dengan latihan oral gerak mulut kayak begitu aja sebenarnya anak sudah berlatih untuk mematangkan otot-otot yang ada di mulut begitu agar bisa memproduksi kosakata dengan artikulasi yang bagus. Nah, ada juga anak yang dia kesulitan membaca karena masalah persepsi visual. Bisa jadi masih belum tahu arah letak dengan baik. Ya, artinya kita harus ngajak dia untuk memahami arah letak dengan baik. Coba mana yang di atas, coba tangannya ke atas. Ini sebenarnya latihan pramembaca nih, ngajak anak untuk angkat tangan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ini adalah latihan-latihan yang ngajak anak untuk bisa nanti akhirnya jadi sukses membaca dan sukses matematika. Cuma kita selama ini nganggapnya ini cuma main-main aja begitu ya. Nah, kalau mau aktivitas yang lebih rumit, nanti bisa ajak anak untuk, oke, sekarang coba berdiri di samping Bu Vivi begitu. Nah, di sampingnya di samping kiri. Nah, mana kiri? Ayo. Nanti minta lagi anak untuk berdiri di belakang Bu Vivi. Oke, nanti bisa bareng-bareng. Artinya aktivitas-aktivitas itu ngebantu anak untuk nanti ketika ketemu huruf nih itu bisa ngebedain gitu loh. Oh, ini huruf B, oh ini huruf D. Huruf B itu yang perutnya begini, huruf D itu berarti perutnya ada di belakang kayak begitu. Nah, ada juga anak yang kesulitan untuk membaca karena ada masalah matanya yang lemah begitu ya. Ada rabun jauh tapi makin parah gitu loh. Nah, ini berarti harus datang ke dokter tumbuh kembang atau dokter mata begitu. Kemudian anak kesulitan berhitung. Nah, bisa jadi ketika anak kesulitan berhitung, koordinasi mata tangannya kurang bagus. Misalnya mindahin benda nih gitu. 1, 2, tapi dia tangannya kecepetan gitu ya. Ngomong belum dua ngomong gitu, udah 3 yang dipindahin. Nah, berarti kudu sering-sering untuk latihan memindahkan benda-benda begitu, untuk latihan berhitung. Ada juga anak yang kesulitan menulis karena bisa jadi genggaman pensilnya belum pas gitu.
genggaman pensilnya belum bagus. Nah, berarti kita harus latih dia untuk genggaman pensilnya sesuai dengan usia. Ada banyak banget kalau kita mau lihat cari begitu ya, tahapan genggaman anak sesuai dengan usia, mulai dari begini, mulai dengan begini, kemudian begini, begini begitu. Nah, kalau ingin anak terlatih bisa menulis dengan bagus ya, kita latih dulu lah motorik kasarnya nih, modal dia, energinya kita latih. Ajak anak untuk lempar tangkap bola, ajak anak untuk apa namanya main apa namanya itu tuh apa namanya apa sih Allahu Akbar main semacam seperti main kelereng juga bisa begitu ya. Mirip seperti main piring gitu ya. Jadi ada boleh sediakan apa namanya piring plastik itu minta anak untuk membawa begitu, membawa dari ujung sana ke ujung yang sini gitu. Bisa dilatih seperti itu. Artinya latihan yang melibatkan kekuatan otot lengan atas dan bahu. Begitu. Terima kasih Kak Kriti untuk penjelasannya. Ya. Ini ada lagi Bu Caca yang bertanya lewat chat. Saya bacakan atau Bu Caca yang bacakan? Bu Vivi aja, monggo. Oh ya. Terakhir ya, benar ya. Oh ya, Bu Caca suaranya putus-putus. Mohon maaf ya. Oke, Kak Kriti saya bacakan, G. Ini dari Mama Firza, mau menanyakan terkait sensori motorik apa yang harus saya berikan kepada anak saya Firza, karena dia termasuk anak yang kurang suka untuk mewarnai dengan alasan capek dan kurang suka menulis huruf Arab karena susah katanya. Memang di KBRA kan selain menulis Latin, kita juga latih untuk menulis Arabnya Kak Kriti, seperti itu. Oke. Mewarnai Mama Firza ini berarti usia berapa ya? Kelompok B. Kelompok B, Kak. Kelompok B berarti usianya kurang lebih 6 ya? 6 ya? Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, di usia 6 tahun bisa jadi kalau anak sudah mulai ada keluhan ketika dia mewarnai itu memang melelahkan ya, karena gerakannya harus gini-gini terus ya. Gini-gini terus. Nah, ini koordinasi yang pergelangan lengan sama kekuatan yang ada di sini juga harus bagus gitu. Berarti bolehlah kita latih dia untuk lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola, gunakan bola gunakan bola yang kain itu ya, yang di dalamnya isi dakron itu boleh digunakan gitu ya. Ajak Firza untuk lempar tangkap bola sehari sekali, tapi selama kurang lebih sekitar 10 menit gitu. Kalau misalnya sehari bisa 2 kali ya alhamdulillah banget gitu. Lempar tangkap bolanya mulai dari lempar tangkap bola searah dada. Kalau anak usia 2 tahun insya Allah sudah terampil dalam menangkap. Kalau seandainya belum bisa menangkap dengan baik, maka ajak anak untuk menggelindingkan bola dan tangkap gelindingan yang dari orang tua. Kemudian searah dada misalnya dia udah bisa tangkap gitu. Kemudian ajak anak untuk melempar bolanya ke arah ke atas gitu ya. Ke atas, jadi nangkep kayak gini. Ayo lempar ke mama. Tapi lemparnya ke arah atas ya, sampai tangannya ngangkat ya. Bus kayak begitu. Seperti sedang melempar bola basket kering gitu. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai tuntas untuk ke atas ini, bolehlah kita coba dia untuk lempar tangkap bola dengan variasi-variasi tertentu. Variasi-variasi ini tujuannya untuk membantu dia melatih kekuatan otot yang ada di lengan atas dan bahu agar dia bisa mengontrol energinya begitu. Biar dia cepat biar dia kuat, kemudian nggak gampang capek begitu ya. Lempar tangkap bolanya mulai dari yang searah dada, searah tuh, tapi mamahnya maju gitu. Jadi ini Firza, kemudian ini mamah gitu ya. Waduh nggak kelihatan ini. Nah coba pakai tangan saya ya. Anggaplah ini adalah Firza, kemudian ini Mama. Mama dan Firza sedang lempar tangkap bola begitu, lempar searah dada. Kemudian Mama semakin maju nih lempar. Tangkap ya, tangkap. Lempar lagi, tangkap, lempar lagi. Terus mundur Mama. Nih, lempar lagi, tangkap, lempar gitu. Mamanya maju mundur secara teratur begitu ya, agar Firza ini bisa
memperhitungkan, mengestimasi. Kalau lemparannya sedekat ini, berarti aku nggak boleh keras-keras nih sama mama ngelemparnya. Kalau lemparannya jauh, berarti energi atau kekuatan yang akan aku berikan jadi lebih besar lagi begitu. Sehingga mama bisa nangkep, bolanya bisa nyampe di tangannya mama. Nah, lempar maju mundur kayak gini nih, boleh dilatih tuh setiap hari tuh kayak begitu. Nanti kalau dia sudah lumayan bagus konsentrasinya dengan lempar maju mundur, sekarang diganti lemparnya ke arah geser gitu. Jadi coba ya Firza, diem di tengah, mama akan berputar mengitari Firza. Jadi seperti Firza jadi matahari dan mama akan jadi bulannya begitu. Sambil lempar tangkap bola. Jadi mama mengitari Firza begitu ya. Lempar, ayo lihat sini, lempar, tangkap gitu. Tangkap kayak begitu. Firza jadi pusat rotasinya dan mama mengitari Firza. Ini juga anak berlatih konsentrasi agar mata dia itu bisa mudah untuk mendeteksi adanya pergerakan begitu ya. Dan kalau ini terlatih dengan bagus, insya Allah dia konsentrasinya akan semakin bagus dan dia nggak gampang capek ketika sedang menulis atau melakukan aktivitas mewarna yang benar-benar repetitif. Mewarna itu repetitif banget karena begini, kemudian begini, capek banget. Nah, ini kudu luas nih kalau untuk mewarna gitu. Lanjut lagi, kalau menulis Arab juga susah. Nah, kalau menulis Arab kan emang melengkok-lengkok ya gitu. Ininya mungkin stabil, tapi anak diminta untuk melengkok-lengkokkan dan dia harus terampil dari segi jari jemari dan juga pergelangan tangannya harus luas gitu. Wah, berarti kalau gitu kita harus latih motorik halusnya dong begitu ya. Nah, kita latih motorik halusnya bisa menggunakan betul plastisin nih malam diremes-remes begitu ya, atau minta anak untuk memindahkan air dengan spons gitu. Mindahin air dengan spons. Nih, mama kasih kamu air ya. Kamu harus mindahin nih. Harus mindahin tapi nggak boleh angkat airnya. Nggak boleh angkat wadahnya kalau mindah. Gimana caranya? Mama akan kasih kamu spons. Coba kamu remes, kemudian kamu tuang. Apa kamu pindahin? Lepas remasannya. Oke, lagi. Kayak begitu. Nah, ini gunanya untuk melatih keluasan otot-otot yang ada di jari jemari biar dia terampil melenggokkan pensil atau bolpen ketika sedang menulis begitu. Semoga cukup membantu ya Mama Firza. Ya, terima kasih Kak Griti. Suara saya bisa terdengar? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa Bu Caca. Oke. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lagi Kak Griti, tapi karena waktunya juga sudah habis, mungkin nanti apakah Kak Griti berkenan kalau misalnya nanti saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang belum terjawab, jadi boleh, nanti saya japri aja ke Kak Griti, boleh. gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, baik Kak Griti, mungkin Kak Griti, saya persilahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya sebelum kita tutup forum pada malam hari ini. Oke, insya Allah singkat saja. Halo? Yang jelas, stimulasi mendampingi anak itu sebenarnya mudah gitu ya. Memang modalnya kudu sabar, modalnya kudu moodnya kudu bagus gitu ya, karena kita harus mengemas aktivitas se-fun mungkin, semenyenangkan mungkin gitu. Nggak melulu harus ada di atas meja, nggak melulu harus pakai pensil dan bolpen dan krayon begitu. Tapi banyak sekali aktivitas bermain yang ternyata sangat bermanfaat bagi perkembangan anak di masa depan, termasuk daya tahan anak beraktivitas ketika nanti sudah masuk sekolah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah semua orang tua di sini diberikan kemudahan begitu ya. Yang penting mau belajar, mau sabar begitu dan mood mau ngasih positive vibes gitu ya istilahnya ya, memberikan
memberikan positif, energi yang positif begitu ketika di rumah. Yang penting satu lagi, mamanya harus bahagia dulu, itu yang penting ya. Kalau mamanya betul. nggak bahagia, mamanya sumpah, susah nanti masuknya. Betul, betul. Karena dengan Itu bahagia saja, bisa Bu masuk Caca. ya. Iya, Iya. betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Griti. Iya, Eh, sama-sama. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa garis besar yang sudah dibahas Kak Griti dan kita bersama tadi mengenai sensomotor yang apa saja sensomotor yang bisa kita lakukan di rumah, dan ada pun beberapa dampak jika sensomotor yang dilalui anak itu tidak matang. Ada beberapa masalah, yaitu adanya sulit konsentrasi, kemudian gangguan oral motor, kemudian kematangan, sulit akan mengalami sosial emosional yang buruk, kemudian sulit membaca, tidak suka menulis, dan tulisan tidak terbaca. Adapun prinsip-prinsip yang harus kita miliki selaku orang tua dalam menerapkan pola ini kepada anak, yaitu kita harus happy dulu nih dan memberikan stimulasi yang baik serta menyenangkan atau bermain pada anak. Kemudian sesuai dengan catatan, kita harus ngecek capaian perkembangan anak sesuai dengan usianya, dan yang terakhir adalah sebentar tapi sering-sering. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan juga mengenai sensomotor yang bisa dilakukan di rumah ini, kita juga yang paling penting itu harus screen time, mama-mama sekalian. Apalagi di masa sekarang yang semuanya serba digital, bahkan sekolah pun kita juga harus berhadapan dengan gadget. Screen time itu ternyata sangat perlu untuk diatur supaya nantinya anak-anak tidak mengalami kecanduan, dan ternyata screen time itu juga yang akan mengurangi anak-anak latihan dalam sensomotor. Dan yang harus diperhatikan kita sebagai orang tua yang anak-anaknya usia dari 0 sampai 7 tahun adalah mempersiapkan sekolah, bukan hanya membaca, menulis dan berhitung saja, tetapi juga kesiapan motorik mereka untuk menghadapi masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Kak Griti yang sangat luar biasa tadi, karena kami sebetulnya sebagai pendidik juga love hate gitu Kak Griti dalam mendidik anak-anak, karena apalagi di masa pandemi seperti ini susah-susah gampang, ada susahnya tapi juga gampang juga kadang gitu. Mungkin itu juga yang dialami mama-mama sekalian di rumah, karena pandemi ini memang membuat kita kembali di prinsip-prinsip pendidikan yang dulu, bahwasannya rumah adalah tempat pendidikan yang pertama, bring to home, terus back to parent, dan semuanya itu intinya kembali ke orang tua, dan anak itu rumah itu dijadikan tempat menimba ilmu yang utama sebelum sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mama-mama sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti bisa WA saya atau WA wali kelasnya, nanti akan saya sampaikan ke Kak Griti, karena Kak Griti tadi sudah berkenan untuk menjawab. Sekian dulu dari saya kembalikan ke Bu Vivi. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah. Monggo Ya. Bu Vivi. Terima kasih Bu Caca untuk waktunya. Alhamdulillah, malam ini kita sudah mendapat banyak sekali ilmu dan wawasan tentang pentingnya sensori motor dan motorik pada anak-anak kita. Tugas kita sekarang adalah, saya sebagai pendidik, kami semua yang dari KBRA sebagai pendidik, dan mama semua sebagai orang tua, untuk menstimulasi anak-anaknya untuk belajar di rumah, agar anak-anak dapat mengeksplor kemampuan motoriknya. Nantinya anak-anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang hebat. Dan ingat, tetap dengan bahagia dan tersenyum. Karena dengan bahagia, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa akhiri webinar malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mama semua, terima kasih Kak Griti, terima kasih Gria Parenting, terima kasih Bu Guru semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit nggih. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih Kak Kriti. Sama-sama Kak Kriti. Oke.